Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebelum melanjutkan, saya ingin memastikan dulu bahwa suara saya bisa ditangkap dengan baik ya. Baik, terima kasih. Next. Next. Lanjut. Slide berikutnya, slide. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah PSBB, rasanya memang tidak terlepas dari bagaimana penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan gitu. Lalu kekarantinaan kesehatan itu adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Bisa back dulu, Mas? Bisa back dulu. Undang Nomor 2018 ini memang ada hal yang menarik ketika tadi adalah disampaikan ini bagaimana sebenarnya peran pemerintah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu dikatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari faktor resiko, gitu, dari penyakit dan faktor resiko terhadap kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KK. Jadi memang ini tanggung jawab pemerintah. Kita mencoba melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Memang di sini ada sesuatu yang memang harus jeli kita cara melihatnya gitu. Yang pertama adalah ketika bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat tadi terhadap penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan KKM, itu kalau itu adalah terkait dengan masalah sumber daya yang diperlukan, maka itu menjadi tanggung jawab daerah. Tapi ketika bicara persoalan bagaimana kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, itu menjadi tanggung jawab pusat. Apa sih filosofinya? Kenapa mesti harus tanggung jawab di pintu masuk itu adalah tanggung jawab pusat? Ini adalah terkait dengan masalah sistem pemerintahan yang dianut. Di dalam sistem pemerintahan kita ini sekarang adalah sudah desentralisasi. Maka ada beberapa hal yang memang sudah disentralkan, tetapi yang menyangkut luar negeri, maka dia tetap masih menjadi urusan pusat. Sementara karantina kesehatan di pintu masuk itu adalah bagaimana mencegah dan juga menangkal terhadap penyakit-penyakit yang dapat berpotensi menimbulkan KKM tadi. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu disebutnya adalah itu menjadi urusan pusat karena terkait dengan masalah urusan luar negeri gitu. Nah, lanjut kita coba lihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini memang paling tidak ada 8 pokok yang diatur gitu. Yang pertama adalah terkait dengan masalah hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini memang di sana dinyatakan bahwa setiap orang itu wajib untuk memenuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Inilah nanti yang diurai di dalam pasal terkait dengan Nomor 6 ini, bahkan ketika mereka itu adalah melakukan pelanggaran atau dia menghalang-halangi gitu misalnya, itu dia ada pidananya. Yang kedua adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya masih ingat persis ketika di sini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat, ini sebenarnya apa sih yang dikehendaki itu? Apakah penyebaran penyakitnya gitu, atau dia juga akan di luar penyakit tadi? Diskusinya panjang sekali. Karena apa? Terkait dengan masalah kedaruratan kesehatan masyarakat, awalnya adalah bagaimana terkait dengan satu jenis penyakit yang bisa menularkan ke lain gitu. Berbeda dengan terkait dengan misalnya pencemaran biologi, radiasi nuklir, termasuk kontaminasi kimia. Itu awalnya memang perdebatannya adalah luar biasa, tetapi akhirnya karena dua-duanya ini bukan, maka itu masuk bagian dari hal tersebut menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat tadi. Yang ketiga adalah terkait dengan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di pintu dan di wilayah. Ini juga prinsip dasarnya adalah bagaimana terkait dengan masalah pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat, mulai dari alat angkut, orang. Sebenarnya kuncinya gini,
ketika persoalan penularan, sebenarnya medianya itu bisa 3 hal. Bisa melalui orang, bisa melalui barang, dan bisa juga melalui alat angkut gitu. Ini yang orang kalau tidak coba melihat filosofinya selalu bias gitu. Contoh misalnya, ketika di satu daerah di situ adalah dinyatakan untuk karantina gitu. Lalu bagaimana ini terkait dengan masalah barang? Bagaimana dengan lalu angkutan? Apakah ini masih menjadi tanggung jawabnya atau kewenangannya Kementerian Perhubungan misalnya? Lalu ini adalah masih kewenangannya Bea Cukai misalnya? Itu tidak di sini. Sepanjang dia adalah dalam kondisi atau dalam status karantina, maka itu adalah menjadi kewenangan pejabat karantina, bukan menjadi kewenangan kementerian lembaga dalam kondisi yang selanjutnya yang keempat adalah kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, sama di sini juga dilakukan di pelabuhan, di bandara, di pos lintas batas. Intinya adalah di sini di pintu-pintu masuk gitu. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur tentang bagaimana kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Di sini dilaksanakan dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi dokumen karantina. Di sini juga harus selalu bagaimana sumber daya dan kekarantinaan kesehatan. Dan yang terakhir adalah informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Lanjut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini memang banyak pasalnya, atau paling enggak ada 5 pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan PP. Yang pertama adalah pasal 10 adalah tatapan dan kebutuhan seperti apa. Lalu ada pasal 11, ini adalah terkait dengan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat, ini juga minta diatur dengan PP juga. Lalu pasal 14 adalah tata cara pelaksanaan karantina wilayah di pintu masuk dalam keadaan KKM. Di sini lalu pasal 48 adalah tata cara pengenaan sanksi bagi nahkoda, bagi kapten penerbang di sini, lalu ada bagi pengemudi gitu. Nah, pasal 60 inilah yang ada kaitannya nanti dengan yang akan kita bahas secara detail, itu adalah penetapan kriteria terkait dengan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan juga PSBB. Lanjut. Bapak Ibu, terkait dengan masalah pelaksanaan kekarantinaan ini memang ada beberapa hal yang mesti harus kita cermati gitu. Yang pertama memang kalau coba kita lihat dalam Undang-Undang 6 pasal ini menjadi menarik memang. Kenapa? Karena di dalam pasal 10 itu dikatakan begini, ketika terjadi kegawat daruratan gitu atau KKM tadi, kesehatan masyarakat, maka harus ditetapkan dulu jenis penyakitnya. Setelah ditetapkan jenis penyakitnya, maka pemerintah baru menerapkan kondisi KM di Indonesia. Maka keluarlah keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Di dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 itu sebenarnya ada 2 diktum yang menarik di sana. Diktum yang pertama adalah menetapkan bahwa virus disease ini atau COVID-19 ini adalah sebagai jenis penyakit yang menimbulkan KKM tadi. Nah, setelah itu maka diktum keduanya itu adalah dari ayat 3 pasal 10 pemerintah menetapkan KKM. Nah, setelah itu ditetapkan KKM, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara penanggulangannya. Nah, itu kalau Bapak Ibu coba cermati di dalam Kepres nomor 11 itu dinyatakan bahwa telah terjadi KKM akibat COVID-19 tadi itu, COVID-19 tadi itu, Indonesia bagaimana cara penanggulangannya. Nah, penanggulangannya itu adalah melalui kekarantinaan kesehatan di wilayah. Nah, kekarantinaan kesehatan di wilayah ini memang ada 2. Ada kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan itu ada 2. Ada kekarantinaan kesehatan di wilayah dan ada kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Kekarantinaan kesehatan di wilayah itu ada 4. Yang pertama adalah karantina rumah. Yang kedua adalah karantina rumah sakit.
yang ketiga adalah ada karantina wilayah, dan yang satu lagi itu adalah ada PSBB. Nah, di sini seringkali yang saya lihat nih di berbagai media sosial sering bias, seolah-olah PSBB adalah bukan bagian dari kekarantinaan kesehatan. Padahal PSBB itu sebenarnya kalau kita coba lihat dan cermati betul di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 itu adalah bagian di kekarantinaan kesehatan. Yang membedakan antara karantina rumah sakit, dan karantina wilayah itu adalah ketika ada karantina rumah sakit, dan wilayah, orang itu adalah tidak boleh keluar. Kalau misalnya rumah yang di karantina, maka orang yang ada di dalam rumah, barang yang ada di dalam rumah, termasuk juga alat angkut yang ada di rumah, itu nggak boleh keluar masuk. Lalu bagaimana dasarnya? Dia akan disupport oleh pemerintah, akan disupport oleh pemerintah daerah. Itu. Nah, berbeda dengan PSBB. Kalau PSBB ini adalah konsepnya adalah pembatasan dia. Orang masih boleh keluar rumah, orang masih boleh di tempat umum, orang masih boleh menggunakan moda transportasi, tetapi dia dibatasi. Hal ini yang nanti akan kita mencoba untuk bahas lebih detail. Nah, dengan keluarnya PP 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka penanganan COVID-19 inilah sebenarnya yang dipilih oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal gitu. Nah, terkait dengan keluarnya PP 21 2020, karena memang yang diminta untuk menetapkan PSBB itu adalah Menteri Kesehatan gitu, maka Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan 2 instrumen hukum sebenarnya. Yang pertama adalah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID. Yang kedua adalah tim, sebenarnya ini 231. Lanjut. Ya. Lalu di dalam PP 21 ini memang di sana ada satu hal yang menarik kalau Bapak Ibu coba cermati. Apa itu sebenarnya PSBB? PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 tadi. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita coba lihat dari isi atau substansi yang diatur di dalam PSBB, tahapannya memang sederhana. Yang pertama adalah bagaimana kriteria PSBB ini bisa diterapkan. Adalah yang pertama dengan masalah jumlah kasus dari atau jumlah kematian akibat penyakit itu adalah meningkat, penyebarannya juga sama seperti itu. Yang kedua adalah terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. Nah, ketika ini akan ditetapkan menjadi PSBB gitu, maka Menteri Kesehatan harus melakukan kajian di sana. Diusulkan oleh siapa? Oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, termasuk juga Ketua Gugus Pelaksana. Lalu bagaimana penetapannya? Menkes menetapkan dengan mempertimbangkan usulan gitu atau pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas tadi. Nah, pelaksananya bagaimana? Pemda wajib melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi di PP-nya itu dinyatakan tegas merupakan di sini harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Lanjut. Sehingga kalau kita coba agak detail gitu di dalam PP 21 2020 ini adalah mengatur tentang penetapan PSBB, lalu bagaimana pelaksanaan PSBB, pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Kita coba lihat bagaimana terkait dengan penetapan, pelaksanaan, pencatatan, dan pembinaan pengawasan. Lanjut. Ya, lanjut. Dalam penetapan ini adalah didahului dengan permohonan. Permohonan ini dapat dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota kalau itu adalah button up. Sementara kalau di sini adalah back ya. Kalau di sini adalah top down itu bisa dilakukan oleh ketua gugus tugas. Gitu. Nah, bisa di back ya, oke. Lalu bagaimana terkait dengan masalah permohonan tadi?
harus melampirkan data untuk 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan peningkatan jumlah kasus, yang kedua adalah penyebaran kasus, yang ketiga adalah kejadian transmisi lokal, lalu itu harus dikaji oleh tim karena di sini pemerintah atau Kementerian Kesehatan dia harus melakukan kajian, lalu di situ dibentuk tim, lalu bagaimana rekomendasi oleh untuk menetapkan tadi itu paling tidak harus 1 hari. Karena apa? Karena Menteri di dalam menetapkan tadi adalah maksimal 2 hari sejak permohonan itu diterima. Lanjut, permohonan itu diterima. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 ini memang diatur limitasi waktunya supaya tidak terkesan birokrasi. Karena apa? Persoalan wabah ini kalau teman-teman epidemiologi ini hitungannya bukan hari, bukan minggu gitu. Jam saja dia sudah bisa menyebar kemana-mana. Sehingga ketika itu ada permohonan maksimal 2 hari oleh Menteri Kesehatan itu harus ditetapkan ketika seluruh persyaratannya adalah sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya belum, akan di feedback dalam waktu 2 hari lagi. Itu mereka akan melengkapi dan itu yang akan dikaji lagi oleh tim. Lanjut. Nah, pelaksanaan pelaksanaan PSBB ini adalah pemerintah adalah dalam melaksanakan PSBB berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk juga aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola, termasuk juga penanggung jawab fasilitas kesehatan, instansi logistik tempat. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya norma ini yang membedakan dengan saat ini yang sudah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. Saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman di daerah adalah apa bedanya gitu physical distancing ini dengan PSBB ini gitu. Kalau physical distancing itu sifatnya adalah himbauan. Penegakan hukumnya rasanya memang agak kesulitan karena aspek legalnya adalah tidak kuat. Untuk itu yang membedakan adalah di sini memang diminta untuk berkoordinasi aparat penegak hukum termasuk pihak keamanan. Ini adalah terkait dengan masalah bagaimana penegakan hukum ketika di satu wilayah, ketika di satu daerah itu adalah sudah ditetapkan sebagai PSBB oleh Menteri Kesehatan. Maka kalau Bapak Ibu coba cermati kemarin atau semalam, begitu DKI itu sudah ditetapkan sebagai PSBB, maka pelaksanaannya mereka harus berkoordinasi dengan keamanan dan semalam juga sudah dilaksanakan. Untuk itu yang beberapa hari ke depan itu akan dilaksanakan PSBB-nya. Lanjut. Ya, kalau terkait dengan masalah begitu ditetapkan PSBB-nya itu hal-hal apa saja yang dibatasi. Jadi konsepnya sebenarnya adalah PSBB ini adalah membatasi kegiatan orang. Kalau Bapak Ibu coba cermati di dalam pasal 59 ayat 2 sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, lalu pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah terkait dengan pembatasan tempat atau fasilitas umum. Lalu pertanyaan berikutnya pasti akan begini, kenapa ini menjadi 6 gitu? Karena normanya baik yang ada di dalam undang-undang maupun yang ada di dalam PP itu adalah paling sedikit. Sehingga di dalam turunannya itu sepanjang hal-hal yang memang ini adalah tujuan akhirnya untuk mencegah penyebaran, maka itu mestinya adalah bisa kita atur juga. Maka Bapak Ibu, kalau coba Bapak Ibu cermati di dalam pasal 13 itu ada 6 yang dibatasi di sana. Yang pertama adalah terkait dengan masalah sekolah dan tempat kerja. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan keagamaan ini dia hanya boleh dilakukan di rumah dengan keluarga terbatas, dan dia juga bagaimana ketika melakukan kegiatan keagamaan tadi juga harus diatur jaraknya gitu. Lalu bagaimana terkait dengan masalah tempat atau fasilitas umum, prinsip dasarnya dia memang tetap masih boleh, tetapi dia dibatasi, ada kerumunan massa dan segala macam. Yang dilarang sebenarnya, kalau Bapak Ibu coba lihat, itu adalah terkait dengan pembatasan kegiatan sosial budaya. Dia dilarang untuk ada kerumunan massa tadi. Tetapi memang di dalam peraturan menteri ini juga jangan sampai ini nanti dibenturkan dengan undang-undang, dibenturkan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka kita tetap buka. Ketika
undang-undang atau protokol yang lain itu adalah mengatur, itu boleh dilaksanakan, tetapi tetap harus mempertimbangkan bagaimana agar tidak terjadi kerumunan massa tadi. Untuk moda transportasi, di sini kita atur dua hal. Yang pertama adalah bagaimana moda transportasi ini yang untuk penumpang, yang satu lagi adalah moda transportasi untuk barang. Di sana ada beberapa hal yang di situ dikecualikan gitu misalnya. Ada juga di situ yang dibuka untuk umum, tetapi tetap mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan jumlah orang dan jumlah dan juga pengaturan jarak tadi. Dan yang terakhir yang diatur terkait dengan pembatasan tadi adalah pembatasan kegiatan lainnya, khusus ini terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Lanjut. Untuk penyatatan dan pelaporan di sini memang dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota gitu, tetapi juga di sini termasuk juga ini dilakukan di masing-masing wilayah. Penyatatan pelaporan ini disampaikan kepada menteri. Ini tujuannya adalah untuk melihat data bagaimana sih sebenarnya pergerakan, termasuk juga apakah keberhasilan satu daerah di dalam melaksanakan PSBB tadi bisa betul-betul berhasil atau tidak gitu. Nah, pembinaan dan pengawasan di sini yang memang agak berbeda dengan hal-hal yang lain, karena apa? Pembinaan dan pengawasan di sini adalah bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama adalah advokasi dan sosialisasi, yang kedua adalah terkait dengan asistensi teknis, yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi gitu. Nah, bagaimana pengawasan ini juga bisa digunakan untuk melakukan penegakan hukum. Maka Bapak Ibu kalau coba cermati di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 ini, di dalam pasal 18 itu dikatakan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka dapat dilakukan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu mungkin barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.